Di bagian selatan Indonesia, tersembunyi sebuah struktur geologi raksasa yang membentang ribuan kilometer. Dari permukaan, wilayah ini tampak tenang dan tidak berbeda dari laut pada umumnya. Namun jauh di bawahnya, bumi sedang menyimpan energi dalam jumlah yang hampir mustahil dibayangkan, setara ribuan ledakan nuklir yang dikunci dalam diam. Setiap tahun, lempeng tektonik di kawasan ini terus bergerak perlahan, hanya beberapa sentimeter. Pergerakan itu nyaris tidak terasa oleh manusia, tetapi masalah muncul ketika gerakan tersebut terhenti. Selama puluhan bahkan ratusan tahun, sebagian segmen patahan tidak bergerak sama sekali, membuat tekanan terus menumpuk tanpa jalan keluar. Jika tekanan itu dilepaskan sekaligus, dampaknya bukan sekedar gempa biasa. Dalam skenario tertentu, pelepasan ini dapat memicu tsunami raksasa dengan ketinggian puluhan meter. Yang membuat para ilmuwan khawatir, beberapa bagian dari patahan ini telah terkunci jauh lebih lama dari siklus normal gempa besar. Berdasarkan simulasi ilmiah terbaru, di titik-titik tertentu permukaan laut berpotensi naik hingga 20, bahkan 30 meter dalam kondisi terburuk. Ini bukan adegan film bencana, melainkan hasil perhitungan ilmiah dari penelitian terkini. Indonesia sendiri berada tepat di atas salah satu zona megatrust paling aktif di dunia. Satu kejadian besar saja yang berlangsung hanya beberapa menit cukup untuk mengubah lanskap pesisir selatan Pulau Jawa secara drastis. Selama ini, Laut Jawa dan samudra di sekitarnya sering dipandang sebagai perairan yang relatif stabil. Namun dalam beberapa tahun terakhir, rangkaian studi yang dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional seperti Nature dan Springer mulai menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Penelitian tersebut menemukan adanya segmen megatrust yang seharusnya sudah melepaskan energinya, tetapi hingga kini masih tetap diam. Keheningan ini justru menjadi tanda bahaya. Dalam ilmu kebumian, patahan yang terlalu lama tidak bergerak seringkali menyimpan tekanan jauh di atas kondisi normal. Dan di sepanjang pesisir selatan, mulai dari Sukabumi, Pangandaran, Cilacap, Yogyakarta hingga Pacitan, kota-kota besar berdiri tepat di depan zona beresiko tersebut. Tujuan simulasi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memahami apa yang bisa terjadi ketika sebuah patahan yang terkunci dalam waktu sangat lama akhirnya bergerak. Karena sebelum bencana benar-benar terjadi, satu-satunya keunggulan manusia adalah pengetahuan. Di bawah laut yang terlihat tenang itu, terdapat batas besar tempat dua lempeng bumi saling bertemu. Struktur inilah yang dikenal sebagai Sunda Megatrust, patahan sepanjang lebih dari 5.000 km yang bergerak sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per tahun. Namun lambat bukan berarti lemah. Lempeng Indo-Australia terus mendorong ke arah utara, mencoba menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Di beberapa bagian, dorongan ini terhambat karena kedua lempeng saling mengunci. Zona inilah yang disebut lock zone, area di mana tekanan terus bertambah tanpa pelepasan. Sejumlah riset terbaru menunjukkan bahwa segmen terkunci di selatan Jawa telah menyimpan energi jauh lebih lama dari yang dianggap wajar dalam siklus gempa besar. Ketika tekanan ini terus meningkat, lempeng yang terkunci perlahan melengkung, seperti busur yang ditarik semakin jauh. Semakin lama ia ditahan, semakin besar pula energi yang akan dilepaskan saat akhirnya patah. Inilah yang membuat para ilmuwan khawatir. Bukan karena patahan tersebut aktif bergerak, tetapi justru karena terlalu lama tidak bergerak. Pertanyaannya pun muncul, jika energi sebesar ini dilepaskan dalam satu peristiwa, apa yang akan terjadi pada wilayah pesisir yang selama ini kita anggap aman? Dalam simulasi ilmiah, semua skenario besar selalu dimulai dari satu momen yang sama, saat zona terkunci akhirnya pecah. Tidak ada kilatan cahaya atau tanda visual mencolok, hanya getaran rendah dari dalam bumi, diikuti oleh pergerakan tanah yang cepat. Gempa yang dihasilkan diperkirakan memiliki magnitudo antara 8,7 hingga 9,0. Angka ini bukan spekulasi, melainkan hasil perhitungan dari luas bidang patahan yang berpotensi bergerak bersamaan. Dalam hitungan detik, daratan di atasnya bisa terangkat secara tiba-tiba. Guncangan yang dirasakan di darat bukan seperti gempa biasa. Simulasi menunjukkan getaran dapat berlangsung selama 2 hingga 4 menit. Cukup lama untuk membuat orang kehilangan keseimbangan sebelum kerusakan bangunan benar-benar terjadi.
Listrik padam, komunikasi terputus, dan di beberapa wilayah pesisir, permukaan tanah bisa turun secara permanen. Yang sering luput dari perhatian adalah perubahan vertikal di dasar laut. Megathrust bukan patahan geser biasa. Ketika bergerak, sebagian dasar laut terdorong naik dan sebagian lainnya turun dalam waktu sangat singkat. Perubahan inilah yang memicu bahaya berikutnya, tsunami. Dalam setiap simulasi, gempa besar bukanlah akhir, melainkan awal. Ancaman paling mematikan justru muncul setelah bumi kembali terasa diam. Saat dasar laut terangkat, massa air di atasnya ikut terdorong, membentuk gelombang besar yang belum terlihat dari pantai. Di laut dalam, gelombang ini melaju dengan kecepatan hingga 900 km per jam, nyaris tak terdeteksi karena hanya tampak sebagai kenaikan permukaan laut beberapa puluh sentimeter. Namun saat mendekati daratan, segalanya berubah. Kedalaman laut yang menurun memaksa energi tersebut meninggi. Di sebagian besar pesisir selatan Jawa, simulasi menunjukkan ketinggian gelombang bisa mencapai 10 hingga 20 meter. Di lokasi tertentu seperti teluk sempit atau tanjung dengan kontur curam, ketinggiannya berpotensi melebihi 30 meter. Wilayah yang paling terdampak berada di sepanjang pesisir selatan Jawa, termasuk Sukabumi Selatan, Pangandaran, Cilacap, Kebungan, hingga Pacitan. Dalam banyak skenario, gelombang pertama bukanlah yang terbesar, justru gelombang kedua atau ketiga yang membawa daya rusak paling besar, sering datang saat orang mengira bahaya telah berlalu. Waktu antara gempa dan kedatangan tsunami di beberapa titik hanya sekitar 20 hingga 30 menit. Terlalu singkat untuk menunggu peringatan panjang, tetapi cukup jika masyarakat tahu kemana harus bergerak. Simulasi memperlihatkan bahwa saat tsunami menghantam daratan, bukan hanya air yang masuk, seluruh struktur kota, jalan, bangunan, kendaraan bisa tersapu dan berubah menjadi puing yang memperkuat gelombang berikutnya. Di daerah seperti Pangandaran dan Cilacap, air dapat menembus jauh ke daratan, melewati kawasan wisata hingga pemukiman padat. Dampaknya juga merambat ke sektor strategis, fasilitas industri, pelabuhan, pembangkit listrik, hingga kilang energi yang berada dekat pantai beresiko mengalami gangguan serius. Jika infrastruktur ini lumpuh, efeknya bisa dirasakan di tingkat nasional. Namun beban terbesar seringkali bersifat psikologis. Mereka yang selamat dari gelombang pertama masih harus menghadapi gelombang berikutnya, sambil mencari jalur evakuasi yang tidak selalu mudah diakses. Dalam kondisi ini, keputusan yang dibuat di menit-menit pertama menjadi penentu antara selamat atau tidak. Sunda Megathrust bukan mitos, bukan ramalan, dan bukan ketakutan yang dibesar-besarkan. Ia adalah bagian dari sistem alami bumi yang bekerja perlahan, dalam diam, namun pasti. Penelitian selama 1 dekade terakhir menunjukkan bahwa tekanan di zona ini nyata dan suatu hari akan dilepaskan. Pertanyaannya bukan apakah peristiwa besar akan terjadi, melainkan seberapa siap kita ketika saat itu tiba. Bencana semacam ini tidak bisa dihentikan, tetapi dampaknya bisa dikurangi jika kita memahami resikonya, mengenali jalur evakuasi, dan tidak menunggu peringatan terakhir untuk bergerak. Sebelum getaran panjang itu terasa, sebelum gelombang muncul di cakrawala, mungkin sudah saatnya kita bertanya, apakah kita benar-benar tahu kemana harus pergi ketika bumi akhirnya berbicara?